Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang mengatur langit dan bumi, yang menggenggam rezeki setiap hamba, dan tidak pernah lalai dalam memenuhi kebutuhan makhluknya. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, suri teladan agung yang mengajarkan kita bukan hanya bagaimana cara hidup, tapi bagaimana agar hidup bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merenung, kenapa ada orang yang sudah sholat 5 waktu, sudah bekerja keras siang dan malam, sudah berdoa dengan air mata, tapi hidupnya tetap terasa sempit, hutangnya tak kunjung lunas, rezekinya seperti tertahan? Apakah ada yang kurang? Apakah mungkin ada satu pintu langit yang belum Anda ketuk? Hari ini, kita akan sama-sama belajar satu zikir yang ringan di lisan, namun berat timbangan amal. Bukan hanya untuk melapangkan rezeki, tapi juga menenangkan hati, mengangkat kesulitan, bahkan menjadi tameng dari gangguan yang tak terlihat. Saudaraku, sebelum kita bahas amalannya, mari kita renungkan bersama. Bukankah Anda sering melihat bahkan mungkin sedang mengalami kondisi seperti ini? Sholat 5 waktu sudah dikerjakan, sedekah sudah dilakukan, ikhtiar juga tidak pernah berhenti. Tapi mengapa rezeki masih seret? Hutang justru semakin bertambah, dan hati terasa gelisah hampir setiap hari, dan hidupnya penuh tekanan. Apakah Allah tidak melihat amalnya? Apakah Allah tidak mendengar doanya? Tentu saja tidak seperti itu, wahai saudaraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar, dan Allah Maha adil. Maka di sini Anda perlu jujur dan bercermin. Banyak orang sholat, tapi belum sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Hati dan pikirannya masih seputar urusan dunia. Sudahkah Anda melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dalam setiap usaha Anda? Sudahkah hati Anda benar-benar yakin bahwa Allah adalah satu-satunya yang menjamin segala bentuk rezeki dan solusi dari setiap kesempitan hidup? Sudahkah Anda benar-benar memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang paling mulia? Saudaraku, disinilah rahasianya. Salah satu kunci pembuka rezeki dan melapangkan kesempitan dalam hidup adalah dengan berzikir menggunakan Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang mulia yang disebut langsung dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dari sekian banyak nama Allah, ada 3 nama agung yang jika Anda hadirkan dalam zikir dan doa, insya Allah akan menjadi wasilah terkabulnya segala hajat Anda, baik urusan dunia maupun akhirat. Lalu apa amalan tersebut? Baik, yang pertama adalah Ya Hayyu, artinya wahai yang maha hidup. Dialah sumber dari segala kehidupan. Allah tidak pernah tidur. Maka ketika hidup Anda terasa sempit, mintalah kepada yang maha hidup untuk menghidupkan harapan dan jalan keluar. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 111. Semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup, lagi maha mengurus. Sungguh rugi orang yang membawa kezaliman. Yang kedua, Ya Qayyum, artinya wahai yang maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh makhluk, tapi seluruh makhluk butuh Allah. Segala sesuatu tegak karena Allah menopang dan mengaturnya, termasuk kehidupan Anda, mulai dari rizki, kesehatan, dan menyelesaikan setiap urusan Anda, bahkan yang tidak Anda tahu sekalipun. Dan yang ketiga, Ya Malikul Haqqul Mubin, artinya wahai Raja yang maha benar dan nyata kekuasaannya. Ini bukan sekadar pengakuan bahwa Allah adalah Raja, tapi juga bahwa kekuasaannya nyata, tidak bisa disangkal. Ketika Anda mengucapkan ini, bahwa Anda sedang berserah, tunduk, dan yakin bahwa segala urusan dari yang besar sampai yang kecil, semua ada dalam genggamannya. Hanya Allah yang punya kuasa menyelesaikan semuanya. Disebut dalam Al-Quran, Surat Al-Mu'minun ayat 116. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, pemilik arsy yang mulia. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi, Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada sahabat untuk memperbanyak doa dengan menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Malikul Haqqul Mubin, dalam permohonan yang penuh harap.
Maka bayangkan, ketika seorang hamba membaca zikir ini dengan khusyuk dan penuh harap, sesungguhnya ia sedang memanggil Allah dengan gelar-gelarnya yang paling mulia. Dan tidaklah Allah dipanggil dengan namanya, kecuali dia pasti mendengar dan membuka jalan. Karena memang Asma'ul Husna merupakan nama-nama Allah yang indah dan sempurna, bukan sekedar nama untuk dihafal, tapi untuk dihidupkan dalam hati dan diamalkan dalam lisan serta perbuatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka para ulama sepakat, zikir yang bersumber dari Asma'ul Husna bukan hanya menyucikan hati, tapi juga menjadi kunci turunnya rahmat, dipermudahnya segala urusan, dan diberikannya jalan keluar dari berbagai kesempitan hidup. Bahkan, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, nama-nama Allah adalah senjata rohani. Semakin tepat penggunaannya, semakin kuat dampaknya. Maka tidak heran, orang yang mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya, akan Allah beri kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana janjinya dalam Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar baginya. Al-Quran, Surat At-Tolak ayat 2. Salah satu bentuk takwa itu adalah ketika hati kita terus-menerus berzikir, membasahi lisan kita dengan menyebut namanya, menggantungkan harapan hanya kepadanya, mengingat Allah di setiap waktu, bukan hanya saat susah, tapi juga ketika lapang. Saudaraku, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Malikul Haqqul Mubin, ini bukan sekedar untaian kata, tapi ia adalah panggilan tulus dari jiwa yang menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Anda istiqomah mengamalkannya dengan penuh keyakinan, maka insya Allah akan terlihat perubahan nyata dalam kehidupan Anda. Beberapa manfaat jika Anda istiqomah dalam mengamalkannya adalah: yang ke-1, rezeki yang awalnya terasa sempit mulai terbuka dan lancar, karena kita memanggil Ya Hayyu, Zat yang maha menghidupkan dan maha memberi. Yang kedua, dimudahkan dalam melunasi hutang, karena Ya Qayyum adalah penopang segala urusan, termasuk cara Allah menolong Anda dari beban finansial melalui jalan yang tak terduga. Yang ketiga, diberikan perlindungan, bahkan dalam hal-hal yang tidak Anda sadari, karena siapa yang berlindung kepada Malikul Haq, Raja yang maha benar, maka tidak ada satupun yang bisa mengganggunya, kecuali dengan izinnya. Yang keempat, hati lebih tenang dan hidup dilapangkan dari kesempitan, baik itu urusan rumah tangga, pekerjaan, atau hati yang terasa sesak. Zikir ini seperti cahaya yang menerangi jalan ketika hidup terasa gelap. Bahkan, dalam kisah para ulama terdahulu, seperti yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali, ada orang-orang yang tidak pernah meninggalkan zikir ini setiap habis sholat di sepertiga malam terakhir. Hidup mereka mungkin tidak mewah, tapi penuh keberkahan. Rezekinya cukup, hatinya tenang, dan urusannya selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama terdahulu sudah banyak yang mempraktekkannya. Salah satunya Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah dikenal sering membaca zikir dengan menyebut Asma'ul Husna. Beliau berkata, barang siapa menjaga lisan dan hatinya dengan zikir kepada Allah, maka hidupnya akan dijaga oleh Allah bahkan dalam tidurnya. Maka jangan remehkan zikir, saudaraku, karena bisa jadi yang tidak Anda sangka sebagai solusi justru datang dari keistiqomahan Anda dalam berzikir. Tapi kapan waktu terbaik untuk mengamalkan zikir ini? Disinilah pentingnya memahami momen mustajab, saat-saat pintu langit terbuka luas untuk berdoa dan berzikir. Silakan disimak baik-baik dan siapkan alat tulis untuk mencatat agar nantinya tidak lupa. Yang pertama adalah setelah sholat fardu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang." Setelah sholat fardu adalah saat terbaik untuk berzikir, karena hati dalam keadaan tenang, pikiran sedang terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ruh sedang lembut menerima cahayanya. Yang kedua adalah setelah melaksanakan sholat tahajud.
Inilah waktu spesial ketika Allah turun ke langit dunia sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tiap malam Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berkata, "Adakah hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan? Adakah yang meminta, maka aku beri? Adakah yang memohon ampun, maka aku ampuni." Maka jika zikir ini dibaca pada 2 waktu tersebut, setelah sholat fardu dan di sepertiga malam terakhir setelah sholat tahajud, sesungguhnya itu bukan sekedar permintaan, tapi bentuk pengakuan tulus bahwa hanya Allah, Raja yang Maha Benar, yang mampu menyelesaikan urusan yang tak bisa Anda selesaikan sendiri. Maka saudaraku, jika kita sudah mengetahui keutamaannya dan tahu kapan waktu mustajabnya, sekarang tinggal satu hal, bagaimana cara mengamalkannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, berikut ini adalah tata cara yang dianjurkan oleh para ulama dan diamalkan oleh banyak hamba Allah yang alhamdulillah sudah istiqamah. Pertama, awali dengan membaca istighfar sebanyak 33 kali. Ucapkan Astaghfirullahalazim. Ini sebagai bentuk penyucian diri, membersihkan hati dari dosa yang menjadi penghalang datangnya pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dilanjutkan dengan membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta, penghormatan, dan penghubung doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebanyak 33 kali. Karena siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuknya. Ketiga, baru kemudian Anda membaca zikir utamanya, yaitu Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Malikul Haqqul Mubin. Dibaca dengan perlahan, penuh harap dan hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati bahwa Anda sedang memanggil Raja yang mampu mengubah takdir atas kehendaknya. Kapan dan berapa kali zikir Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Malikul Haqqul Mubin dibaca? Setiap kali Anda selesai melaksanakan sholat fardu, bacalah zikir ini minimal 33 kali. Dan setelah selesai melaksanakan sholat tahajud, bacalah zikir ini sebanyak 100 kali. Tapi ingat saudaraku, zikir ini bukan pengganti usaha. Ia adalah penguat dari ikhtiar. Maka jangan hanya diamalkan lalu berdiam diri saja. Harus disertai dengan bekerja keras dengan jujur, tidak bermalas-malasan, dan terus bergerak menjemput karunia Allah. Dan yakin bahwa pertolongan Allah itu lebih dekat dari urat nadi Anda. Karena kunci keberkahan bukan hanya ada di lisan dan hati, tapi juga ada pada langkah dan tindakan. Maka saudaraku, jangan gantungkan harapan hanya pada dunia yang sifatnya sementara. Gantungkan hatimu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada pekerjaan, bukan pada gaji, dan bukan pada manusia, tapi pada yang maha hidup dan maha mengatur segalanya. Amalkan zikir ini dengan istiqomah, bukan 1-2 hari, tapi terus-menerus. Ingat, ikhtiar, doa, dan zikir bukan 3 hal yang terpisah. Mereka adalah satu kesatuan yang saling menguatkan. Jadikan ikhtiar sebagai usaha lahiriah. Jadikan doa sebagai wasilah langit. Dan jadikan zikir ini sebagai jembatan hati antara kita dengan Rabbul Alamin. Saya doakan untuk Anda semua yang sudah like dan subscribe, serta menyimak video ini. Semoga Allah limpahkan rezekimu, lunaskan segala hutangmu dengan cara yang halal dan berkah, dilapangkan jalan hidupmu, dan diberikan perlindungan dari segala keburukan. Semoga dengan zikir ini, Allah bukakan pintu langit untukmu dan diberikan keberkahan dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.